Yang pertama kita akan bahas yaitu motivasi. Motivasi melibatkan proses yang memberi energi, mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Motivasi atau motivation juga kecenderungan emosi yang mengarahkan pada pencapaian tujuan. Motivasi adalah sesuatu yang ingin dicapai atau faktor pendorong. Motivasi belajar akan meningkat ketika siswa tertarik pada materi pelajaran dan berharap untuk berhasil. Perspektif tentang motivasi terbagi atas 4. Yang pertama, perspektif perilaku. Yang kedua, perspektif humanistik. Yang ketiga, perspektif kognitif. Dan yang keempat, perspektif sosial. Kita akan bahas tentang perspektif perilaku. Perspektif perilaku menekankan pemberian reward dan punishment sebagai kunci motivasi. Individu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari luar atau eksternal. Adapun teori pengukuhan, teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dari perilaku dengan memberikan kompensasi. Sifat ketergantungan tersebut bertautan dengan hubungan antara perilaku dan kejadian yang mengikuti perilaku tersebut. Teori pengukuhan terdiri dari yang pertama pengukuhan positif, yaitu bertambahnya frekuensi perilaku terjadi jika pengukuh positif diterapkan secara bersyarat. Kedua, pengukuhan negatif, yaitu bertambahnya frekuensi perilaku terjadi jika pengukuh negatif dihilangkan secara bersyarat. Yang berikut perspektif humanistik, yaitu motivasi muncul karena adanya kebutuhan individu sebagai seorang manusia. Kebutuhan manusia sendiri meliputi kebutuhan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani. Perspektif humanistik menekankan pada kapasitas siswa untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memilih nasib mereka, dan kualitas positif seperti peka terhadap orang lain. Perspektif ini terkait erat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Yang berikut perspektif kognitif. Pemikiran siswa memandu motivasi mereka lebih menekankan munculnya motivasi intrinsik atau internal karena oleh pikiran individu itu sendiri. Sehingga pengaruh persepsi bahwa dirinya akan berhasil, pasti bisa, dan lain-lain sangat mempengaruhi motivasi seseorang untuk memunculkan perilaku. Berikut perspektif sosial, yaitu adanya pengaruh lingkungan sosial dalam memotivasi seseorang untuk memunculkan perilaku. Kebutuhan untuk berafiliasi atau keterkaitan adalah motif untuk terhubung secara aman dengan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kunci dalam motivasi dan prestasi siswa adalah persepsi mereka tentang apakah mereka memiliki hubungan positif dengan guru atau tidak. 2. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu 1. Melakukan sesuatu karena sesuatu itu sendiri. 2. Tujuan itu sendiri. 3. Belajar karena menyukai pelajaran. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu yang pertama untuk mendapatkan sesuatu yang lain, 2. Dipengaruhi oleh imbalan atau hukuman. 3. Belajar untuk nilai yang bagus. Atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa individu termotivasi untuk menemukan penyebab mendasar dari kinerja dan perilaku mereka sendiri. Siswa seperti ilmuwan intuitif berusaha menjelaskan penyebab di balik apa yang terjadi. Misalnya, mengapa saya tidak berhasil di kelas ini? Apakah saya mendapat nilai bagus karena saya belajar keras atau karena gurunya membuat tes yang mudah atau keduanya? Mencari penyebab atau penjelasan itu kemungkinan besar akan dimulai ketika peristiwa tak terduga dan penting berakhir gagal, seperti mendapatkan nilai rendah. Motivasi penguasaan dan pola pikir. Anak-anak seringkali menunjukkan dua tanggapan berbeda dalam keadaan sulit atau menantang. Anak-anak yang menunjukkan motivasi penguasaan adalah berorientasi pada tugas, alih-alih berfokus pada kemampuan mereka. Mereka berkonsentrasi pada strategi pembelajaran dan proses pencapaian daripada hasil. Analisis motivasi berprestasi terbaru adalah menekankan pentingnya anak-anak mengembangkan pola pikir. Didefinisikan sebagai pandangan kognitif yang dikembangkan individu untuk diri mereka sendiri. Ada dua jenis pola pikir. Yang pertama, pola pikir tetap, yaitu percaya bahwa kualitas mereka tidak bisa berubah. Yang kedua, pola pikir berkembang, yaitu percaya kualitas mereka dapat berubah dan meningkat melalui usaha mereka. 3. Motivasi hubungan dan konteks sosiokultural. Motif sosial.
Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dipelajari melalui pengalaman dan dunia sosial. Kebutuhan akan afiliasi atau keterkaitan melibatkan motif untuk terhubung dengan aman dengan orang-orang. Siswa berbeda dalam kebutuhan berafiliasi. Hubungan sosial. Dalam hal prestasi dan motivasi sosial, persetujuan dari guru, teman, sebaya, teman, dan orang tua itu penting. Peran orang tua dalam motivasi anak berfokus pada karakteristik demografis seperti tingkat pendidikan, waktu yang dihabiskan di tempat kerja, dan struktur keluarga. Membesarkan anak dengan menyediakan tantangan dan dukungan yang tepat. Konteks sosiokultural. Guru harus mengenali dan menghargai keanekaragaman dalam kelompok budaya apapun dan harus berhati-hati untuk membedakan pengaruh status sosial ekonomi dari pengaruh etnis. Perbedaan dalam prestasi lebih terkait erat dengan status sosial ekonomi daripada etnis. Kualitas sekolah bagi banyak siswa yang sosioekonomi rendah lebih rendah daripada siswa dengan sosioekonomi menengah tinggi. 4. Menggali kesulitan berprestasi. Bagaimana siswa dengan kemampuan rendah dan harapan yang rendah? Seorang siswa dengan kemampuan rendah dan harapan rendah untuk keberhasilan seringkali membutuhkan kepastian dan dukungan. Tetapi perlu diingatkan bahwa kemajuan akan dapat diterima hanya jika menunjukkan usaha yang besar. Seorang siswa dengan sindrom gagal atau memiliki harapan rendah untuk sukses dan menyerah dengan mudah, kemungkinan akan mendapatkan manfaat dengan menggunakan pelatihan kognitif seperti pelatihan efisiensi dan pelatihan strategi. Bagaimana siswa yang melindungi harga diri mereka dengan menghindari kegagalan? Strategi-strategi untuk menghindari kegagalan menurut Covington dan Dray 2002. Yang pertama, ketidaksesuaian, yaitu strategi yang paling jelas untuk menghindari kegagalan adalah dengan tidak mencoba. 2. Taktik, yaitu terlihat bersemangat untuk menjawab pertanyaan guru tetapi berharap guru akan memanggil siswa lain. Menghindar untuk terlihat dari guru dan menghindari kontak mata. Bentuk lain adalah putus sekolah atau bolos. 3. Penundaan. Menunda belajar sampai menit-menit terakhir kemudian menyalahkan manajemen waktu yang kurang. 4. Menetapkan tujuan yang tidak terjangkau. Menetapkan tujuan yang begitu tinggi sehingga kesuksesan sebenarnya mustahil, karena banyak orang yang gagal juga dalam mencapai tujuan ini. Bagaimana siswa dengan prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan? Penundaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu mengabaikan tugas dengan harapan tugas itu akan hilang, meremehkan pekerjaan yang terlibat dalam tugas atau melebih-lebihkan kemampuan seseorang dan sumber daya, menghabiskan berjam-jam tanpa henti untuk bermain komputer atau internet, mengganti kegiatan yang layak tetapi prioritas rendah seperti membersihkan kamar dan bukannya belajar, percaya bahwa penundaan kecil yang berulang tidak akan terpengaruh, tekun hanya pada beberapa tugas seperti menulis dan menulis lagi paragraf utama namun tidak sampai pada pertengahan dan seterusnya. Bagaimana dengan siswa yang perfeksionis? Bagaimana dengan siswa yang perfeksionis? Perfeksionis terkadang menjadi alasan mendasar untuk menunda-nunda. Perfeksionis berpikir bahwa kesalahan tidak pernah dapat diterima, standar tertinggi kinerja harus tercapai. Prestasi dan perfeksionis berbeda dalam beberapa cara. Perfeksionis rentan menurunkan produktivitas, gangguan kesehatan, masalah hubungan dan harga diri yang rendah, depresi, kecemasan, dan gangguan makan adalah hasil umum dari perfeksionisme menurut Riche dan Others 2007. Bagaimana siswa dengan kecemasan? Kecemasan adalah perasaan takut dan ketakutan yang tidak jelas dan sangat tidak menyenangkan. Kecemasan tinggi dapat terjadi jika adanya harapan orang tua yang tidak realistis terhadap anak. Kecemasan siswa sering meningkat seiring bertambahnya usia dan lebih banyak evaluasi, perbandingan sosial dan kegagalan. Untuk menghadapi siswa dengan kecemasan lebih efektif menggunakan pendekatan kognitif, yaitu merubah pola pikir menjadi lebih positif terhadap diri sendiri. Bagaimana dengan siswa yang tidak tertarik atau terasing? Strategi untuk membantu siswa yang tidak tertarik atau terasing yaitu membangun hubungan positif dengan siswa, membuat sekolah lebih menarik secara intrinsik, menggunakan strategi pengajaran untuk membuat pekerjaan akademik lebih menyenangkan, mempertimbangkan seorang mentor di masyarakat atau lingkungan atau siswa yang lebih tua sebagai orang yang mendukung bagi siswa tersebut.